Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, di dunia ini tak semua perang bergema oleh gemuruh senjata. Ada perang yang tidak sekedar tentang pedang dan darah, tapi tentang iman dan doa. Ada pertempuran yang tidak hanya menyingkap kelemahan manusia, tapi juga menyingkap betapa besar pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Perang Badar. Perang ketika 300 lebih kaum muslimin berdiri berhadapan dengan 1000 pasukan kaum kafir Quraisy. Hari ketika malaikat turun ke bumi dan doa-doa Rasulullah Muhammad SAW menjadi panah yang lebih tajam daripada besi. Hari yang Allah abadikan dalam firman-Nya, wa yaumal furqan yaumal taqal jama'an. Hari Al-Furqan, hari bertemunya dua pasukan. Quran surat Al-Anfal ayat 41. Kali ini kita akan menyelami kisah itu. Kisah tentang keberanian, kesabaran, dan janji Allah yang tak pernah dusta. Salamun alal qalbi alladhi lam yarta'ish amama alfi sayf walakinnahu irta'asha fi sujudi amama rabbih. Salam atas hati yang tidak gentar di hadapan 1000 pedang, tetapi bergetar dalam sujud di hadapan Tuhannya. Salamun ala yaumil furqan hina nazalatil malaikatu fi sufufil mu'minin fakanatil ardu tahtazzu binuris sama. Salam atas Yaumul Furqan, ketika malaikat turun dalam barisan orang beriman dan bumi bergetar oleh cahaya langit. Teman-teman sekalian, salam ini adalah penghormatan, bukan hanya bagi pedang yang terhunus, tetapi bagi air mata yang jatuh dalam doa. Bukan hanya bagi langkah yang maju di medan perang, tetapi bagi hati yang yakin kepada janji Allah. Karena di Badar, kemenangan bukan milik jumlah, tapi milik keyakinan. Perang Badar bukan sekedar pertemuan dua pasukan. Perang ini adalah puncak dari tekanan panjang yang dialami kaum muslimin. Sejak di Mekah, kaum kafir Quraisy menindas mereka dengan hinaan, siksaan, hingga pengusiran. Mereka dirampas hartanya, diputuskan hubungan, bahkan diusir dari rumah mereka sendiri. Ketika hijrah ke Madinah, kaum muslimin datang hanya dengan iman, sementara harta mereka ditinggalkan di Mekah dan dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah Muhammad SAW mendengar kabar bahwa Abu Sufyan memimpin kafilah dagang Quraisy yang besar. Kafilah itu pulang dari Syam menuju Mekah, membawa harta berlimpah. Rasulullah mengajak para sahabat untuk menghadangnya, bukan untuk merampok, tetapi untuk mengambil kembali hak kaum muslimin yang selama ini dirampas. Namun, kabar itu sampai ke telinga kafir Quraisy. Abu Sufyan mengirim pesan cepat ke Mekah. Lindungi kafilah kalian, Muhammad dan sahabatnya akan menghadang. Kaum kafir Quraisy menyiapkan pasukan besar, 1000 orang lengkap dengan kuda, senjata, dan barisan pemuka Mekah. Sementara kaum muslimin yang berangkat bersama Nabi hanya sekitar 313 orang. Sebagian besar tanpa baju besi, hanya membawa pedang seadanya. Bahkan ada yang hanya membawa senjata tongkat atau tombak sederhana. Rasulullah tidak pernah memaksa sahabatnya untuk ikut. Beliau bermusyawarah, bagaimana pendapat kalian? Dari kaum muhajirin, sahabat berkata, ya Rasulullah, majulah, kami bersamamu. Dari kaum Ansar, Sa'ad bin Mu'ad berkata, demi Allah, kalau engkau membawa kami ke laut,
kami akan terjun bersamamu. Kami tidak akan berkata seperti Bani Israel kepada Musa, pergilah engkau dan Tuhanmu, berperanglah, kami duduk di sini. Tapi kami berkata, pergilah engkau dan Tuhanmu, berperanglah, kami pun akan berperang bersamamu. Inilah awalnya. Perang yang tidak direncanakan untuk besar, tetapi takdir menjadikannya pertempuran besar. Hari ketika Allah ingin menunjukkan bahwa jumlah tidak berarti selama hati bersandar pada Tuhannya. Teman-teman, inilah sebab perang Badar. Bukan soal ambisi, tapi soal keadilan. Bukan soal politik, tapi soal iman. Dan Allah sendiri yang menamai hari itu Yaumul Furqan, hari pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Di malam sebelum hari besar itu, kaum muslimin beristirahat di tepi lembah Badar. Jumlah mereka hanya 300 lebih sedikit, tapi hati mereka dipenuhi doa. Rasulullah bermunajat sepanjang malam dan tangannya menengadah tinggi ke langit. Allahumma intahlik hadhil isabah min ahlil Islam falan tu'bada fil ardh. Ya Allah, jika kelompok kecil dari kaum muslimin ini binasa, engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi. Air mata beliau jatuh membasahi jubahnya. Abu Bakar As-Siddiq menenangkan beliau. Cukuplah wahai Rasulullah, Allah pasti akan menepati janjinya kepadamu. Pagi itu, dua pasukan bertemu. Quraisy datang dengan 1.000 orang lengkap bersenjata, sementara muslimin hanya 313 dengan 2 ekor kuda dan 70 unta yang mereka tunggangi berganti. Di medan Badar, langit dan bumi menjadi saksi. Hari itu bukan sekedar perang, tapi hari pembeda antara iman dan kufur. Pertempuran dimulai dengan duel antara 3 sahabat muslim, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Harith, melawan 3 tokoh kafir Quraisy, Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali berhasil menewaskan lawan mereka, sementara Ubaidah terluka parah, namun akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Duel ini menjadi tanda Allah bersama mereka. Ketika pertempuran memanas, Allah menurunkan pertolongannya. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati mudrifin. Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, maka Dia pun mengabulkan. Sesungguhnya Aku akan menolong kalian dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Para sahabat melihat sosok-sosok berpakaian putih, memegang pedang, menyerang pasukan Quraisy. Ibnu Abbas berkata, seorang sahabat mengejar musuh di depannya. Tiba-tiba kepala musuh itu terpenggal sebelum pedangnya menyentuhnya. Itulah malaikat yang Allah turunkan di Badar. Pertempuran berlangsung sengit, namun dengan izin Allah, kaum kafir Quraisy porak-poranda, 70 orang terbunuh dan 70 orang lainnya ditawan oleh pasukan Islam. Di antaranya yang terbunuh adalah tokoh besar Quraisy, yaitu Abu Jahal, musuh utama Rasulullah Muhammad SAW. Kaum muslimin saat itu kehilangan 14 syuhada, dan kemenangan Badar menjadi bukti nyata janji Allah bahwa iman lebih kuat daripada jumlah dan doa lebih tajam daripada pedang. Teman-teman sekalian, hari itu tercatat sebagai Yaumul Furqan,
hari ketika Allah menurunkan malaikatnya, hari ketika sejarah Islam dimulai dengan kemenangan besar, dan hari ketika dunia tahu Islam bukan sekedar keyakinan di hati, tapi juga kekuatan yang Allah jaga dengan pertolongan dari langit. Perang Badar adalah pelajaran besar, bukan hanya tentang strategi, tapi tentang hati yang bergantung pada Allah. Kaum muslimin hanya 313 orang berhadapan dengan 1.000 pasukan kaum kafir Quraisy. Jika hitungan manusia yang dipakai, kemenangan itu adalah perkara yang mustahil. Namun Allah ingin menunjukkan bahwa kemenangan bukan karena jumlah, tapi karena iman. Berapa banyak dari kita yang merasa lemah menghadapi hidup? Berapa banyak yang merasa jumlah kita sedikit, atau bekal kita kurang, atau bahkan jalan kita terlalu berat? Ingatlah Badar. Di saat mustahil, Allah menurunkan pertolongan. Di saat air mata lebih banyak daripada senjata, Allah menurunkan malaikat. Jika engkau merasa kalah oleh masalahmu, ingatlah doa Rasulullah Muhammad SAW di malam Badar. Beliau menangis, menengadahkan tangan, dan berkata, "Ya Allah, jika kelompok kecil ini binasa, Engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi." Doa itu lebih tajam daripada pedang, dan air mata itu lebih berat timbangannya daripada pasukan 1.000. Perang Badar mengajarkan kita bahwa yang penting bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa besar kita percaya pada janji Allah. Dan janji Allah itu pasti. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Teman-teman sekalian, jika hari ini engkau merasa sedikit, lemah, dan sendirian, ingatlah perang Badar. Karena di mata Allah, yang sedikit bisa menang atas yang banyak, asal hati tidak goyah. Salamun ala yaumil furqan, hari yang dicatat oleh para penulis sejarah. Hari ketika 300 lebih kaum muslimin berhadapan dengan 1.000 kaum kafir Quraisy, dan Allah turunkan malaikat untuk menolong hambanya. Ibnu Ishaq meriwayatkan dalam sirahnya bahwa Rasulullah Muhammad SAW menghabiskan malam sebelum perang dengan doa dan tangisan, hingga jubah beliau basah oleh air mata. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menulis, malam itu adalah malam penuh doa, dan pagi itu adalah pagi penuh janji. Ketika Allah turunkan firman-Nya, Aku akan menolong kalian dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. At-Tabari dalam tarikhnya menyebutkan nama-nama 14 syuhada yang gugur di Badar sebagai saksi bahwa iman tidak butuh jumlah untuk menang. Dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan doa Rasulullah Muhammad SAW di Badar. Allahumma intahli hadhil isabah min ahlil Islam falan tu'bada fil ard. Ya Allah, jika kelompok kecil ini binasa, Engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini. Teman-teman sekalian, sejarah ini bukan hanya huruf di buku. Ini adalah gema doa yang masih hidup. Ini adalah cahaya sabar yang takkan pernah padam. Perang Badar mengajarkan bahwa air mata Rasulullah Muhammad SAW lebih berat daripada 1.000 pedang, bahwa iman para sahabat lebih kokoh daripada pasukan besar, dan bahwa pertolongan Allah turun ketika hati benar-benar berserah. Semoga Allah menuliskan untuk kita bagian dari nur perang Badar dan menjadikan setiap ujian dalam hidup kita sebagai Yaumul Furqan, hari yang memisahkan kita dari kelemahan menuju kekuatan.
dari takut menuju tawakal, dari kalah menuju kemenangan. Allahumma ja'al kulla du'a fi laylina badra wa kulla sabrin fi qulubina nasra wa khtim lana bil khair kama khtamta li ashabi badr bin nuri war ridwan. Ya Allah, jadikan setiap doa di malam kami sebagai badar, setiap sabar di hati kami sebagai kemenangan, dan tutuplah hidup kami dengan kebaikan, sebagaimana Engkau tutup kisah para sahabat Badar dengan cahaya dan ridha. Terima kasih teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.